bayar pajak kendaraan bermotor harus ada KTP pemilik lama kendaraan itu. Itulah persyaratan untuk membayar pajak. Nah, kemudian baru-baru ini ada video dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, akan merubah peraturan tentang persyaratan bayar pajak. Kata beliau, bayar pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat tidak dibutuhkan lagi KTP pemilik lama. Yang mencari KTP pemilik lama bukanlah kewajiban daripada wajib pajak, tapi penyelenggara negara atau pemerintah yang akan mencari KTP tersebut, katanya. Bagi saya ini masuk akal juga, karena di Samsat pasti ada KTP pemilik lama kan. Tidak perlu sebenarnya dibuat persyaratan lagi. Toh di Samsat sepertinya ada KTP pemilik lama di dokumen-dokumen kendaraan itu kan. Nah, kalau demikian kenapa selama ini bayar pajak harus ada KTP pemilik lama? Begini teman-teman, Samsat mengelola pajak dan registrasi kendaraan. Untuk pajak adalah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah atau pemerintah daerah yang mengelola pajak kendaraan bermotor itu. Untuk registrasinya itu dikelola oleh Polri, STNK, BPKB, dan lain sebagainya. Nah, aturan mengenai KTP pemilik lama ini ada di registrasi, ya, ada di registrasi kendaraan yang diatur di Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021. Di pasal 61 dan 62 diatur tentang pengesahan STNK dan perpanjangan STNK. Salah satu persyaratan perpanjangan STNK adalah harus ada KTP pemilik lama. Kemudian perlu saya jelaskan bahwa STNK itu kan berlaku 5 tahun, tapi setiap tahun harus disahkan. Ya, setiap tahun harus disahkan. Nah, makanya ada persyaratan perpanjangan STNK dan pengesahan STNK. Nah, baik perpanjangan STNK maupun pengesahan STNK, persyaratannya adalah harus ada KTP pemilik lama. Ya, tujuannya apa? Supaya kendaraan kalau sudah diperjualbelikan segera balik nama. Itulah tujuannya, makanya diwajibkan membawa KTP pemilik lama kalau kita mau perpanjang STNK dan pengesahan, ya. Kalau kita tidak mau repot, maka sebaiknya balik namakan supaya tertib dia administrasinya. Kira-kira itu tujuannya. Nah, kemudian dikaitkan dengan pajak, ya. Di mana itu, Bang? Di pengesahan itu. Pada saat pengesahan STNK, syarat lain adalah harus sudah bayar pajak. Jadi terkait dia ketika perpanjangan STNK, kita harus bayar pajak. Kalau kita tidak bayar pajak, maka kita tidak akan bisa perpanjangan STNK dan tidak bisa kita pengesahan STNK. Dikaitkan dia supaya tertib pajak, itu tujuannya kan. Nah, sekarang Kang Deddy Mulyadi mau menghilangkan itu, tidak perlu lagi KTP pemilik lama. Nah, saya kira ini memang benar, karena pada dasarnya dalam hal pembayaran pajak tidak dibutuhkan KTP kan. Yang penting kan dibayar pajaknya, siapapun yang bayar terserah kan gitu. Contoh rumah itu kalau kita bayar pajak tidak pernah diminta KTP kita atau KTP pemilik rumah kan. Memang tidak ada kaitannya sebenarnya. Cuma untuk dia sejalan dengan pengesahan tadi, maka Pemda juga membuat aturan yang sama, bayar pajak harus ada KTP pemilik lama, sebagaimana aturan di persyaratan pengesahan daripada STNK. Saya ulangi lagi, STNK itu setiap 5 tahun harus disahkan. Nah, syarat pengesahan STNK harus bayar pajak. Oke, makanya ketika kita tidak bayar pajak, STNK kita tidak akan bisa disahkan. Ketika STNK tidak disahkan, ketika razia atau diperiksa polisi, kita kena tilang karena STNK belum disahkan. Inilah sebenarnya tujuannya supaya kita taat pajak kan.
Karena kita tidak akan bisa mengesahkan STNK kalau belum bayar pajak. Kalau kita tidak bayar pajak, berarti STNK tidak sah, sehingga kita bisa ditilang, gitu ya. Artinya bukan karena tidak bayar pajak kita kena tilang, tapi karena STNK tidak sah. Walaupun awalnya penyebabnya adalah karena tidak bayar pajak. Nah sekarang Kang Deddy Mulyadi mau merubah peraturan itu, ya. Ini terobosan bagus menurut saya, sehingga masyarakat akan lebih mudah lagi membayar pajak dan akan lebih mudah melakukan pengesahan STNK. Jadi saya juga bingung kenapa dari dulu tidak dirubah ya, kenapa dari dulu Pemda atau gubernur ikut-ikutan mengikuti persyaratan daripada pengesahan STNK dan perpanjangan STNK ya. Perpanjangan dan pengesahan STNK memang harus pakai KTP pemilik lama, karena ini registrasi kan ya, untuk ketertiban di polisi sebagai pengelola registrasi. Tapi kenapa kok selama ini Pemda yang mengelola pajak ikut-ikutan juga membuat persyaratan seperti itu, sehingga mempersulit orang bayar pajak. Jadi kalau terobosan Kang Deddy ini saya rasa bagus, bisa diikuti oleh seluruh Indonesia, gubernur-gubernur, karena memang pajak dikelola oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi ya. Jadi kalau pajak nanti dipermudah membayarnya, maka untuk perpanjangan STNK pun atau untuk pengesahan pun akan lebih mudah, karena memang pada dasarnya menurut saya tidak ada kaitannya ya. Kalau polisi dalam registrasi kendaraan mewajibkan ada KTP pemilik lama, kan mengantisipasi supaya jangan dihilang kendaraan atau berpindah tangan secara tidak wajar gitu kan. Kalau pajak kan nggak perlu sebenarnya KTP itu. Jadi ini sangat penting dan sangat bagus terobosan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Mudah-mudahan gubernur lain bisa mengikutinya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.